wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Dr. Dian Prima Sapitri, SAP MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas akhir mengenai masalah kebijakan infrastruktur pada Kota Batam. Baiklah, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rubensyah dengan NIM 23050200079, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syariful Aryan dengan NIM 23050200093. Perkenalkan, nama saya Adrian Kurnia Subhana Putra dengan NIM 2305020052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Rafi'i dengan NIM 2305020072, dan saya akan kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, langsung saja kita mulai pada slide yang pertama, yaitu mengenai permasalahan prioritas infrastruktur, yang dimana dalam pembahasan ini kami menggunakan kerangka rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Batam tahun periode 2021 sampai 2026 sebagai acuan utamanya. Visi Kota Batam yang ditetapkan adalah menjadi bandar dunia madani yang modern dan sejahtera. Visi ini didukung oleh misi pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari visi dan misi inilah kami mengidentifikasi berbagai permasalahan prioritas yang perlu segera ditangani. Baiklah, permasalahan yang pertama, banjir terjadi di Batam dan juga sistem pembuangan air atau drainase yang tidak memadai. Akar permasalahannya, banyak lahan yang dulunya menyerap air kini ditutup beton dan aspal karena proyek infrastruktur dan perumahan. Akibatnya air hujan tidak bisa meresap ke tanah dan langsung mengalir, membuat saluran air kewalahan dan menyebabkan banjir. Solusi yang kami dapatkan yaitu pemerintah perlu memperbaiki dan memperluas saluran air agar bisa mengikuti perkembangan kota. Teknologi drainase modern yang bisa menampung lebih banyak air juga harus mulai digunakan. Selanjutnya yaitu pemangku kepentingan. Di sini kami ada terkait pemerintah Kota Batam, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, warga yang terdampak banjir, pengembangan perumahan, BPBD, dan konsultan ahli drainase serta hidrologi. Sumber data yaitu RPJMD Kota Batam tahun 2021 sampai tahun 2026. Berdasarkan tabel USG, kami menyimpulkan dengan skor 5, yaitu prioritas. Selanjutnya yang akan dijelaskan pada saudara Adrian. Yang kedua yaitu permasalahan kurangnya infrastruktur yang dalam pengelolaan sampah yang memadai. Akar masalahnya yaitu banyak warga yang belum paham atau peduli soal kepentingan memilih sampah di rumah. Akibatnya pengelolaan sampah jadi tidak efektif dan bisa merusak lingkungan meski sudah ada program edukasi. Solusinya yaitu edukasi soal memilah sampah perlu ditingkatkan dan diperluas. Kampanye, lokal karya, dan kegiatan komunitas bisa membantu warga terutama ibu rumah tangga untuk paham cara dan manfaat memilah sampah dengan baik. Sumber datanya yaitu dari Jurnal Ilmu Administrasi Publik, judulnya yaitu Tantangan dan Pertumbuhan Sampah Melalui Tata Kelola Kota yang Kolaboratif di Kota Batam. Adapun pemangku kepentingannya yaitu yang pertama Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Kota Batam, warga, pelaku usaha, organisasi lingkungan, pemulung, pengepul, bank sampah, komunitas daur ulang, dan dinas kesehatan. Dari tabel USG mendapatkan nilai skor 4, yaitu prioritas.
Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu permasalahan yang ketiga, yaitu kualitas infrastruktur belum merata, khususnya antara mainland dan hinterland. Pembunuhan rumahan di wilayah hinterland belum optimal. Adapun akar masalahnya, yang pertama itu sulit menyediakan lahan untuk pemenuhan hunian vertikal untuk MBR, pemanfaatan anggaran selain APBD untuk penyediaan lahan dan pembangunan hunian vertikal belum dioptimalkan. Kendala penyediaan lahan dan potensi pembiayaan selain APBD juga belum dioptimalkan. Adapun solusinya yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran atau menghindari target yang terlalu optimis atau terlalu pesimis. Pembangunan infrastruktur daerah yaitu mencari alternatif pembiayaan selain APBD. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah meliputi jalan, jembatan atau pelantar, PGU, alat berat KPUAN, drainase, dan kebutuhan tebing pantai maupun infrastruktur bina marga dan sumber daya air lainnya. Adapun pada permasalahan ini pemangku kepentingannya yaitu ada pemerintah Kota Batam, Bapeda dan Dinas PU, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat daerah hinterland atau pulau-pulau terpencil, dunia usaha atau investor di wilayah hinterland, Dinas Perhubungan Kota Batam, PT Jasa Marga atau pengelola jalan tol, perusahaan utilitas atau listrik, air, telekomunikasi, akademisi atau peneliti bidang perencanaan wilayah. Adapun sumber datanya yaitu Journal of Social Science Research Pembangunan Infrastruktur Hinterland di Kota Batam dalam perspektif ketahanan nasional RPJMD Kota Batam pada tahun 2021 sampai 2026, Renstra Kota Batam atau rencana strategis. Berdasarkan WSD, kami mendapatkan pada permasalahan yang ketiga itu yaitu dengan skor 4, yaitu prioritas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Sakif Rafi. Di permasalahan keempat, yaitu ketersediaan sumber air baku belum merata. Akar masalahnya yakni kualitas jalan makin menurun karena perawatan yang kurang. Kondisi geografis, kepulauan dan jenis tanah membuat air tanah sulit didapat. Ditambah lagi iklim yang sering menyebabkan kekeringan. Selain itu, jumlah penampungan air bersih dan jaringan pipanya juga masih terbatas. Adapun pemangku kepentingan yakni PDAM, Dinas PU, warga terutama yang kekurangan air, perusahaan yang menggunakan air baku, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, Kementerian PUPR, perusahaan swasta, penyediaan teknologi air, serta komunitas dan LSM lingkungan. Sumber data yang kami ambil dari Journal of Social Science Research Pembangunan Infrastruktur Hinterland di Kota Batam dalam perspektif ketahanan nasional. Solusi yang dapat diambil yakni untuk mengatasi krisis air bersih bisa dilakukan berbagai cara seperti memaksimalkan waduk atau embung dengan bantuan teknologi cuaca saat kemarau, membendung air laut jadi waduk, menambah instalasi SWRO desalinasi air laut yang juga bisa menghasilkan garam sebagai nilai tambah, serta memanfaatkan teknologi daur ulang air bersih skala kota. Pipa bawah laut juga bisa disambungkan dari sumber air ke rumah-rumah. Semua solusi ini butuh kajian mendalam, kerjasama antar instansi, serta sumber pembiayaan di luar APBD. Selain itu, penting memperkuat pengawasan infrastruktur dan bersinergi untuk memperbaiki sanitasi agar Batam bebas dari buang air besar sembarangan. Baiklah, selanjutnya kita masuk mengapa prioritas. Berbicara masalah prioritas, ketika dikaitkan dengan visi misi RPJMD Kota Batam periode tahun 2021 sampai tahun 2026, penanganan sistem drainase menjadi sangat krusial karena berhubungan langsung dengan misi keduanya, yaitu mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dengan infrastruktur yang maju dan nyaman. Ketika masalah banjir dan sistem drainase tidak segera ditangani, Kota Batam akan menghadapi rangkaian dampak
yang semakin kompleks dan merugikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kerusakan infrastruktur akan semakin meluas, tidak hanya merusak properti seperti rumah dan bisnis juga, tetapi juga dapat mengakibatkan korban jiwa. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan merusak citra Kota Batam sebagai kota yang modern dan menghambat pencapaian visi menjadi bandar dunia madani yang sejahtera, sekaligus mengurangi daya tarik investasi dan pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian kota. Demikianlah presentasi kami tentang analisis isu kebijakan infrastruktur Kota Batam. Kami berharap hasil analisis ini dapat menjadi masukan berharga bagi pengambilan kebijakan publik di Kota Batam. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.